Mengapa orang kaya tampaknya memiliki begitu banyak waktu untuk diri mereka sendiri, sementara kita dan yang lain tenggelam dalam daftar tugas yang tak ada habisnya? Apakah itu karena mereka bekerja lebih keras, atau hanya karena mereka memiliki lebih banyak sumber daya mengejutkan? Jawabannya terletak pada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Orang kaya telah menguasai seni delegasi. Sementara yang lain menghabiskan waktu melakukan segalanya sendiri. Orang kaya memahami kekuatan fokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam video hari ini, kita menjelajahi alasan menarik mengapa orang kaya mendelegasikan tugas sementara orang miskin mengambil pendekatan. Pendekatan ini bukan hanya tentang menyewa bantuan tetapi tentang prioritas, pola pikir, dan biaya tersembunyi dari melakukan semuanya sendiri. Mari kita selami kontras yang membuka mata ini. Nomor 1. Nilai sejati dari waktu. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang kita semua miliki dalam ukuran yang sama, 24 jam dalam sehari. Namun bagaimana kita memilih untuk menggunakan waktu tersebut membedakan kita yang kaya memahami bahwa waktu adalah uang dan menghabiskan berjam-jam untuk tugas-tugas bernilai rendah adalah penggunaan yang tidak efisien dari sumber daya mereka. Yang paling berharga ambil skenario ini seorang pemilik bisnis yang menghasilkan Rp500.000 per jam menghabiskan 3 jam untuk membersihkan rumah mereka. Dengan melakukan hal tersebut mereka pada dasarnya telah kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp3 juta. Di sisi lain, menyewa seorang pembersih seharga Rp150.000 memungkinkan mereka untuk fokus pada kegiatan yang dapat meningkatkan kekayaan mereka selama 3 jam tersebut. Pemahaman tentang nilai waktu ini adalah salah satu alasan utama mengapa orang kaya lebih suka mendelegasikan pekerjaan. Di sisi lain, banyak orang di kalangan menengah atau berpenghasilan rendah percaya bahwa mereka menghemat uang dengan melakukan segala sesuatu sendiri. Meskipun pendekatan ini mungkin mengurangi biaya langsung, seringkali hal ini mengorbankan pertumbuhan dan peluang jangka panjang. Perbedaan terletak pada pola pikir melihat waktu sebagai sumber daya terbatas versus sesuatu yang dapat dihabiskan dengan bebas. Nomor 2. Pola pikir delegasi untuk orang kaya. Delegasi lebih dari sekadar memindahkan tugas-tugas. Ini adalah strategi mereka melihatnya sebagai investasi daripada pengeluaran dengan mendelegasikan tugas yang tidak sesuai dengan keterampilan atau prioritas mereka. Mereka membebaskan waktu untuk fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik. Misalnya, pertimbangkan seorang pengusaha sukses yang mendelegasikan pembukuan kepada seorang akuntan. Alih-alih menghabiskan berjam-jam menghitung angka, mereka menggunakan waktu itu untuk menawarkan kepada klien baru atau menyempurnakan strategi bisnis mereka. Biaya menyewa seorang profesional dengan mudah terbayar oleh pendapatan tambahan atau peluang yang diciptakan. Sementara seseorang yang bersikeras mengelola setiap detail sendiri seringkali merasa kewalahan. Mereka menghabiskan waktu pada tugas-tugas yang seharusnya bisa didelegasikan dan akibatnya melewatkan peluang yang lebih besar. Pendekatan serba bisa ini mungkin terasa memuaskan dalam jangka pendek, tetapi seringkali mengarah pada kelelahan dan stagnasi. Nomor 3. Mengapa DIY terasa baik, tetapi biayanya lebih mahal? Banyak orang merasa bangga melakukan hal-hal sendiri, apakah itu memperbaiki peralatan yang rusak, mengecat ruangan, atau mengelola keuangan pribadi. Kepuasan menyelesaikan tugas bisa sangat besar, namun kebanggaan ini sering menutupi biaya tersembunyi dari DIY. Misalnya seseorang mungkin menghabiskan seluruh akhir pekan merakit furnitur untuk menghemat biaya pengiriman Rp150.000, sementara mereka mungkin merasa puas mereka telah mengorbankan waktu berharga yang bisa digunakan untuk membangun hubungan, mengerjakan proyek yang mereka cintai, atau bahkan bersantai. Orang kaya menghindari jebakan ini dengan menyadari bahwa waktu mereka lebih baik dihabiskan di tempat lain. Hindari jebakan ini dengan menyadari bahwa waktu mereka lebih baik dihabiskan di tempat lain. Masalah dengan DIY bukan hanya waktu yang dihabiskannya, tetapi juga biaya peluangnya. Setiap jam yang dihabiskan untuk tugas bernilai rendah adalah 1 jam yang tidak dihabiskan untuk aktivitas yang bisa menghasilkan imbalan jauh lebih besar. Yang kaya membuat perhitungan ini secara naluriah, memprioritaskan tugas-tugas yang selaras dengan tujuan jangka panjang mereka. Nomor 4. Biaya peluang harga tersembunyi. Dari melakukan semuanya, biaya peluang mengacu pada manfaat potensial yang Anda lewatkan ketika memilih satu opsi daripada yang lain. Konsep ini sangat tertanam dalam cara orang kaya mendekati waktu dan keputusan mereka. Bayangkan seorang desainer grafis yang menghabiskan berjam-jam membersihkan kantornya daripada mengerjakan proyek klien. Uang yang dihemat dengan menghindari layanan kebersihan membayar penjualan dibandingkan dengan pendapatan yang hilang akibat tenggat waktu yang terlewat atau jumlah klien yang berkurang.
Yang kaya menghitung trade-off ini dengan hati-hati, memastikan bahwa waktu mereka dihabiskan untuk aktivitas yang paling berdampak bagi mereka yang berpegang pada pola pikir DIY. Biaya peluang yang tersembunyi sering diabaikan dengan hanya fokus pada penghematan uang. Mereka secara tidak sadar membatasi kemampuan mereka untuk menghasilkan lebih banyak, mempelajari keterampilan baru, atau menikmati pengalaman yang berarti. Nomor 5. Mempercayai orang lain adalah kunci untuk delegasi yang efektif. Salah satu alasan banyak orang menolak delegasi adalah kurangnya kepercayaan. Mereka percaya tidak ada orang yang bisa melakukan pekerjaan sebaik mereka, atau takut bahwa mendelegasikan tugas mungkin akan mengarah pada kesalahan. Namun orang kaya memahami bahwa kesempurnaan tidak diperlukan, yang penting adalah kemajuan. Misalnya, seorang CEO mempekerjakan profesional terampil untuk mengelola operasi dan mempercayai mereka untuk membuat keputusan. Delegasi ini membebaskan CEO untuk fokus pada strategi dan inovasi daripada mengawasi setiap detail secara mikro. Prinsip yang sama berlaku untuk tugas apapun. Dengan mempercayai orang lain, orang kaya menciptakan ekosistem di mana setiap orang beroperasi pada kemampuan terbaik mereka. Di sisi lain, seseorang yang bersikeras melakukan segalanya sendiri sering terjebak dalam perangkap perfeksionisme. Mereka menghabiskan waktu berlebihan untuk mengulang tugas, menyesuaikan detail kecil, atau khawatir tentang hasilnya. Ini tidak hanya memperlambat kemajuan, tetapi juga menguras energi dan fokus. Nomor 6. Delegasi sebagai alat membangun kekayaan. Delegasi bukan hanya tentang kenyamanan. Ini adalah strategi membangun kekayaan dengan fokus pada aktivitas bernilai tinggi dan mengalihdayakan sisanya. Orang kaya menggandakan usaha mereka dan mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Pertimbangkan seorang investor real estate yang mengelola beberapa properti dengan mendelegasikan pemeliharaan dan manajemen penyewa kepada manajer properti. Mereka membebaskan waktu untuk memperoleh lebih banyak properti atau menjelajahi peluang investasi lainnya. Kemampuan untuk mengembangkan inilah yang membedakan orang kaya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, delegasi dapat membuat perbedaan. Mempekerjakan asisten pribadi, menggunakan layanan pengantaran makanan, atau mengotomatiskan pembayaran tagihan mungkin tampak seperti perubahan kecil, tetapi hal-hal ini akan bertambah banyak. Strategi penghemat waktu ini memungkinkan orang kaya untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Apakah itu keluarga, karir, atau pertumbuhan pribadi? Nomor 7. Manfaat mental dan emosional. Delegasi bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang kesejahteraan mental dan emosional. Ketika Anda tidak kewalahan oleh daftar tugas yang tak ada habisnya, Anda memiliki lebih banyak energi dan kreativitas untuk menghadapi tantangan besar. Orang kaya sering menggambarkan hidup mereka sebagai seimbang bukan karena mereka memiliki lebih sedikit tanggung jawab, tetapi karena mereka telah belajar untuk mendelegasikan dengan efektif. Keseimbangan ini memungkinkan mereka untuk mendekati pekerjaan mereka dengan kejelasan dan tujuan daripada kelelahan dan stres. Bagi mereka yang bersikeras melakukan semuanya sendiri, beban mental bisa sangat berat. Mengatur berbagai tanggung jawab tanpa dukungan seringkali mengarah pada kelelahan, kehilangan peluang, dan ketidakpuasan. Di sisi lain, delegasi menciptakan ruang untuk istirahat, refleksi, dan pemikiran strategis. Nomor 8. Bebas dari pola pikir DIY. Beralih dari pola pikir DIY ke pola pikir delegasi memerlukan upaya yang disengaja. Mulailah dengan kecil, dengan mengidentifikasi tugas-tugas yang menguras waktu dan energi Anda tanpa menambah nilai signifikan pada hidup Anda. Misalnya, mempertimbangkan untuk menyewa bantuan untuk pekerjaan rumah tangga, mengotomatiskan tugas-tugas berulang, atau mengalihdayakan pekerjaan administratif. Langkah-langkah kecil ini dapat membebaskan waktu untuk fokus pada tujuan Anda. Apakah itu memajukan karir Anda, memulai bisnis, atau menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang terkasih? Ingatlah bahwa delegasi bukan tentang kemalasan, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih cerdas dengan waktu dan sumber daya Anda. Perbedaan antara orang kaya dan miskin seringkali terletak pada bagaimana mereka memandang dan menggunakan waktu mereka. Orang kaya memahami bahwa waktu adalah aset terpenting mereka, dan mereka mendelegasikan tugas untuk memaksimalkan potensinya. Sementara itu, orang miskin sering terjebak dalam melakukan segalanya sendiri, mengorbankan peluang untuk pertumbuhan dan kesuksesan. Dengan menerima delegasi, Anda dapat membuka manfaat yang sama, meluangkan waktu, mengurangi stres, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Perjalanan menuju kebebasan finansial. Kebebasan bukan tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja lebih cerdas. Jadi, tugas apa yang akan Anda delegasikan hari ini?
Beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak wawasan. Sampai jumpa di video berikutnya.